Bayangkan sebuah jam. Ini bukanlah jam biasa. Jam ini bukan untuk mengatur waktu tidur atau pekerjaan. Jam ini dibuat untuk mengukur seberapa dekat umat manusia dengan kehancuran total. Hari ini, jarumnya berada di posisi paling berbahaya sepanjang sejarah. 85 detik menuju tengah malam. Namanya adalah Doomsday Clock. Doomsday Clock bukanlah ramalan kiamat. Ini adalah metafora, sebuah alarm untuk dunia. Diciptakan pada tahun 1947 oleh para ilmuwan nuklir yang bekerja dalam proyek Manhattan, proyek nuklir pertama di dunia. Mereka terguncang melihat kekuatan yang telah manusia ciptakan. Lalu mereka bertanya, seberapa dekat kita menuju kehancuran? Jawabannya digambarkan dengan sebuah jam. Semakin dekat tengah malam, semakin tinggi resiko eksistensial umat manusia. Selama lebih dari 75 tahun, jarum jam ini maju dan mundur mengikuti ketegangan dunia. Saat Kuba dan Amerika hampir bertukar rudal nuklir di tahun 1962, jam ini bergerak maju. Saat Uni Soviet runtuh dan perjanjian nuklir ditandatangani, jam bergerak mundur. Namun, sejak tahun 2010 sampai sekarang, tren hanya satu, maju dan terus maju. Bukan karena satu negara, bukan karena satu konflik, tapi karena akumulasi dari ancaman global. Pada tahun ini, para ilmuwan memutuskan untuk memajukan jarum menjadi 85 detik dari tengah malam. Hal ini merupakan yang paling dekat dalam sejarah. Kenapa? Karena kombinasi beberapa ancaman besar secara bersamaan. Perang nuklir tidak lagi berbentuk tombol merah besar yang ditekan dalam kemarahan. Ia hadir dalam bentuk eskalasi perlahan, latihan militer, peringatan keras, sanksi ekonomi, dan misil yang selalu siaga. Rusia dan NATO terus berhadapan. Korea Utara terus menguji batas. Senjata nuklir kini bukan lagi alat pencegah, melainkan kartu tawar politik. Dan satu kesalahan kecil bisa memicu reaksi berantai yang tak bisa untuk dihentikan. Dunia hari ini tidak sedang menuju perang besar. Dunia sudah berada di dalamnya. Perang pengaruh, perang ekonomi, perang teknologi, dan perang informasi. Amerika, China, Rusia, dan kekuatan regional lainnya, mereka tidak saling menyerang secara langsung. Namun setiap langkah mereka menggerakkan jarum jam itu semakin dekat ke tengah malam. Hal ini diperparah dengan berbagai macam krisis. Krisis iklim, krisis pangan, krisis energi, dan ketidakstabilan ekonomi global. Semua ini mempersempit ruang diplomasi, mendorong negara-negara untuk memilih jalan paling cepat, bukan paling bijak. Dalam kondisi seperti ini, perang seringkali tidak dimulai karena niat jahat, melainkan karena ketakutan dan salah perhitungan. Doomsday Clock tidak dibuat untuk menakut-nakuti. Ia dibuat untuk menyadarkan. Jam ini tidak berdetak sendiri. Kita yang menggerakkannya. Setiap keputusan politik, setiap konflik yang dibiarkan membesar, setiap teknologi yang digunakan tanpa kendali. 85 detik bukan akhir cerita. Ia adalah peringatan terakhir
bahwa masa depan manusia masih bisa diubah. Pertanyaannya, bukan apakah dunia akan hancur, tetapi apakah kita cukup sadar untuk mencegahnya? Doomsday Clock tidak meminta kita panik, tetapi meminta kita sadar. Selama ancaman terbesar umat manusia adalah kita sendiri, maka jawabannya juga berada di tangan kita. Jika kamu ingin dunia memahami risiko ini, bagikan video ini dan tulis pendapatmu. Apakah kita semakin dekat atau masih punya waktu? Terima kasih sudah menonton.